Halo Tribun, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 6 Oktober 2022. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, kita mulai dengan berita pertama. Hari keempat operasi Zebra Salawaku, 7 kendaraan kedapatan langgar lalu lintas. Kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku kembali mengamankan sejumlah kendaraan bermotor, baik roda 4 maupun roda 2 yang kedapatan melanggar aturan berkendara. Temuan pelanggaran lalu lintas itu saat operasi Zebra Salawaku hari keempat di kawasan Jembatan Merah Putih, Kota Ambon, Kamis 6 Oktober 2022. Ketua Tim Razia Ibtu Kris Soisa mengatakan kendaraan yang terjaring razia operasi Zebra Salawaku di Telantas Polda Maluku terdiri dari 5 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2. Selain melakukan penindakan langsung melalui pelaksanaan razia, Soisa mengaku pihaknya juga menerapkan ETLE atau sistem tilang elektronik. Soisa pun berharap warga Kota Ambon lebih tertib lalu lintas. Diketahui dalam operasi Zebra Salawaku di Telantas Polda Maluku juga melibatkan personel POM Kodam 16 Patimura, Lantamal 9 Ambon, kemudian Provosat Brimob Polda Maluku, Bidang Humas, Bidang Dokes, Bidang TIK, dan Ditintelkam Polda Maluku. Tribuners Maxim beri layanan ojek gratis ke siswa SMK 7 Ambon. Perusahaan transportasi online Maxim memberikan pelayanan ojek gratis kepada siswa-siswi di SMK Negeri 7 Ambon Kamis 6 Oktober 2022. Head of Division Maxim Ambon, Vicky Juliana Pesunai, mengatakan layanan ojek gratis dari Maxim ini merupakan program Free Ride for Student. Program itu dibuat sebagai bentuk promosi Maxim di kota berjuluk Manise ini. Dijelaskannya program tersebut telah berjalan sekitar 3 bulan terakhir dan sudah menyasar ke kurang lebih ada 10 sekolah. Sementara itu Anissa, salah satu siswa yang menikmati layanan ojek gratis dari Maxim ini, berharap agar program tersebut bisa dijalankan lagi di lain waktu. Diketahui Maxim adalah sebuah perusahaan teknologi internasional yang menawarkan layanan transportasi online dan menawarkan layanan tambahan seperti pesan antar makanan dan barang, kargo, dan lainnya. Perusahaan transportasi asal Rusia itu pertama kali memperkenalkan diri di Indonesia sejak tahun 2018 lalu. Dan khusus di Kota Ambon sendiri sudah mulai beroperasi sejak Juni 2022. Maxim di Kota Ambon kita bikin kegiatan promo di sekolah-sekolah. Nah, kegiatan promo di sekolah-sekolahnya ini kita lakukan pembagian brosur, aktivasi akun Maxim buat siswa-siswa. Kemudian juga pas siswanya pulang kita kasih berkendara gratis dari kantor. Jadi saat kegiatan siswanya yang sudah unduh dan langsung mau coba aplikasinya itu kita kasih berkendara gratis gratis. Sebelum di SMK 7 ini sudah pernah dibuat di sekolah lain lagi? Kita sudah dari bulan Agustus itu kita udah total 10 sekolah. Sudah di SMA 4, Ambon, SMA 5, SMK 6, SMA 1, SMA 2. Jadi sudah total 10 sekolah sih di bulan Juli sama Agustus. SMK 7 ini sekolah ke 12 yang kita kunjungi untuk kegiatan promo. Siap, makasih Mas. Tanya gimana setelah dapat pelayanan itu? Sekarang sih soalnya belanja, hemat-hemat belanja jajan per hari ini bisa pakai per besok. Ya, harapannya gimana? Harapannya semoga ada ini lagi ya. Rajin-rajin. Program ini lagi ya, Free Ride for Student. Iya, makasih kakak. Namanya kakak siapa? Anissa. Kelas? Makasih.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Tata rawat Taman Pahlawan Nasional Maluku dipenuhi rumput liar dan sampah. Taman Pahlawan Nasional Maluku di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Silimal, Kota Ambon dipenuhi rumput liar dan sampah. Pantauan tribunambon.com Rabu 5 Oktober 2022 sekitar pukul 3 sore hari, banyak lumut menutupi wajah pahlawan nasional Maluku yakni Kapiten Patimura, Nuku Muhammad Amiruddin, Karela Satsui Tubun, Dr. Jelemena dan Marta Kristina Tiahahu. Seorang warga sekitar, Rahman, mengatakan jarang ada petugas yang membersihkan lokasi Taman Pahlawan Nasional Maluku itu. Justru warga sekitar yang kerap menyapu area taman. Selain itu, tampak pancuran air dari atas tebing juga tak berfungsi lagi. Tidak hanya itu, kolam di bagian dalam taman dan di seberang jalan juga dipenuhi sampah plastik. Pejalan kaki yang merupakan mahasiswi di Ambon mengaku sedih melihat kondisi tersebut. Ini kira-kira sudah berapa lama kondisinya seperti ini? Ya, ini kondisinya sudah lumayan lama, Bang. Cuman beberapa hari kemarin kan ada orang yang kasih bersih. Cuman itu bukan dari petugas, itu cuman dari Warga sekitar. Jadi cuma warga sekitar saja yang sapu kasih bersih, tapi dari petugas tidak ada yang datang untuk perhatikan lalu membersihkan taman ini, Bang. Iya, tidak ada, itu cuman dari warga sekitar. Warga sekitar saja yang kemudian, tapi sampai sekarang juga tidak ada petugas ya, Bang? Iya, Bang, tidak ada. Ya. Terima kasih, Bang. Masih kotor. Tribuners, KPU Maluku sebar kerangka hukum pemilu melalui diseminasi undang-undang. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Maluku menyebarluaskan informasi kerangka hukum pemilu lewat dialog diseminasi peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Demikian disampaikan Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hukmas Al-Mudatsir Sangaji usai diseminasi undang-undang pemilu di Hotel Grand Avira Kamis 6 Oktober 2022. Menurutnya, partisipasi seluruh unsur sangat dibutuhkan untuk penyebaran informasi kepemiluan seluas-luasnya hingga ke daerah yang sulit terjangkau. Untuk itu, bukan hanya partai politik yang mengemban tugas dan fungsi dimaksud, pers sebagai salah satu pilar demokrasi juga punya tanggung jawab yang sama. Dijelaskannya, prosedur penyelenggara tahapan pemilu masih sama. Hanya saja putusan Mahkamah Konstitusi terkait verifikasi kategori partai politik. Undang-undang pemilu yang diberlakukan di pemilu 2019 masih sama dengan pesta demokrasi 2024 mendatang, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengalami perubahan sedikit pun. Pantauan tribunambon.com, agenda diseminasi peraturan perundang penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 melibatkan beragam OKP, organisasi kemahasiswaan, partai politik, dan unsur pers. Kepada partai politik peserta pemilu, pers, OKP, dan LSM, ini sebagai satu upaya kami menyebarluaskan informasi kerangka hukum pemilu kepada masyarakat. Jadi harapan kami, peserta pada kegiatan ini dapat menyebarluaskan kembali ya, informasi yang diperoleh melalui diseminasi peraturan penyelenggaraan pemilu yang kita laksanakan pada kesempatan ini. Karena pemilu itu adalah satu ajang pesta demokrasi, tentu saja butuh partisipasi dan pelibatan dari semua kelompok masyarakat. Bukan saja peserta pemilu, partai politik sebagai peserta pemilu, tapi juga adalah pers sebagai pilar keempat demokrasi, ya, apalagi OKP dan LSM sebagai representasi dari sikap partisipasi masyarakat. Jadi harapan kami ini bisa dikembangkan ya setelah kegiatan diseminasi ini. Dan pemilu itu ditandai oleh internasional sebagai pemilu yang
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 6 Oktober 2022. Saya Tanita Patiasina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.